Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan rusak akibat pengerjaan proyek tol Cisumdawu serta bendungan Cipanas dan Sadawarna. Warga Sumedang berunjuk rasa minta jalan segera diperbaiki. Seorang bocah usia 2 tahun di kota Tasikmalaya terjepit kaleng biskuit hingga harus ditolong oleh petugas damkar. Manfaatkan sawah tada hujan, santri Pondok Pesantren Hidayatul Mustafid Kota Tasikmalaya berhasil bercocok tanam buah naga. Seorang balita di Tasikmalaya, Jawa Barat terjepit kaleng biskuit bagian kepalanya. Proses evakuasi kaleng yang nyaris tutupi mata berlangsung dramatis. Selain balita terus menangis ketakutan, petugas harus memotong kaleng biskuit gunakan gurinda. Dengan sangat hati-hati, petugas pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya berupaya memotong kaleng biskuit yang menyangkut di kepala seorang balita warga Setiamulya, Taman Sari, Kota Tasikmalaya Minggu malam lalu. Petugas harus memotong sedikit demi sedikit kaleng biskuit menggunakan gerindra tangan, sambil terus menyirami air agar bagian kaleng yang sedang dipotong dan menempel di kepala sang bocah tidak panas dan menimbulkan percikan api. Gagang sendok juga dimasukkan ke dalam kaleng agar gerindra untuk memotong kaleng tidak melukai kulit kepala korban. Proses pelepasan kaleng biskuit di kepala sang bocah ini berjalan dramatis karena sang anak terus menangis ketakutan. Peristiwa yang menimpa bocah laki-laki ini terjadi saat tengah bermain dengan kakaknya. Sang kakak iseng memasang kaleng biskuit ke bagian kepala adiknya dan dipukul hingga masuk menutupi kepala sang adik. Karena sulit dilepaskan dari kepala, korban sempat dibawa ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit angkat tangan dan menyarankan korban agar dibawa ke kantor BPBD. Anak itu sedang bermain dengan kakaknya dan iseng kakaknya membawa kaleng dimasukkan ke kepala adiknya sambil dipukul-pukul. Dan tanpa sadar pukulan itu semakin merekatkan dan menjepit kepala anak dengan ukuran kaleng biskuit yang sebesar lingkaran kepala anak. Alhamdulillah luka tidak ada, hanya ada bekasnya saja, bekas jepitan kaleng di kening di atas kepala sedikit, atas di atas mata sedikit. Proses pelepasan kaleng biskuit dari kepala sang bocah berlangsung selama setengah jam hingga akhirnya kaleng biskuit yang tersangkut di kepala bocah itu terlepas. Kejadian ini baru pertama kali ditangani Damkar Kota Tasikmalaya. Sebelumnya petugas Damkar sempat dimintai tolong untuk melepaskan cincin yang tersangkut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Pemkot Banjar membagikan 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat Kota Banjar. Gerakan ini diawali dengan pembentangan bendera merah putih raksasa. Menyambut perayaan 78 tahun Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus, Wali Kota Banjar menargetkan pembagian 10.000 helai bendera merah putih kepada masyarakat, serta dipasang di sepanjang jalan protokol Kota Banjar. Acara ini akan ditandai dengan pembentangan bendera raksasa serta parade bendera yang dilakukan oleh para pelajar. Target pembagian dan pengibaran 10.000 bendera ini salah satunya dicapai dengan mewajibkan setiap ASN menyumbang 1 bendera. Namun bagi pejabat akan menyumbang lebih dari 5 bendera. Diharapkan dengan pembagian bendera merah putih ini, Kota Banjar akan semarak menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kota Banjar targetnya 10.000, tapi kayaknya lebih ya. Kalau dengan masyarakat semuanya ada 10.000. Insya Allah mulai tanggal 1 Agustus kita kibarkan selama sebulan bendera merah putih, dan partisipasi ini semua ini pesta semuanya. Nah ini tanya ke panitia ya, tapi saya inginkan setiap ASN 1 bendera. Kepala dinas lebih dari 1, ada yang 5, ada yang 10, pokoknya macam-macam. Dihitung dengan masyarakat, dengan semuanya. Wajib itu. Bendera merah putih yang dibagikan diperoleh dari berbagai pihak, mulai dari ASN, perusahaan BUMD, dan BUMN, serta masyarakat.
Program ini menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kota Banjar adalah instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun karena Pemkot tidak memiliki anggaran, program ini diwujudkan dengan patungan massal. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Memanfaatkan lahan tada hujan, pesantren mengembangkan budidaya tanaman buah naga sekaligus sebagai pembelajaran bagi para santrinya. Tingginya permintaan akan buah naga membuat hasil panen langsung terserap pasar. Hamparan lahan pertanian buah naga milik pesantren Hidayatul Mustafid yang berada di Ciberem, Kota Tasikmalaya ini awalnya adalah lahan persawahan. Pengelola pondok pesantren menggantinya menjadi tanaman buah naga karena lahan ini adalah lahan tanda hujan, sehingga kerap kesulitan air bila ingin bertanam padi. Namun tak dinyana, setelah setahun lebih diolah dengan dibantu seorang pendamping, tanaman buah naga mulai memperlihatkan hasilnya. Selain sebagai media pembelajaran bertani bagi para santri, permintaan buah naga yang tinggi karena pasokannya yang masih kurang membuat buah naga hasil panen langsung bisa terjual. Proses penanaman pohon naga, perawatan, dan sampai ke marketnya, pemasarannya. Jadi bahkan sekarang pemasarannya pun sudah ada yang melirik untuk ke pasar Timur Tengah. Jadi artinya mereka belajar langsung ya, praktek ya Pak ya? Langsung Pak, jadi mereka habis sholat subuh, habis sholat duha, mereka langsung ke lahan untuk mengikuti pekerjaan di kebun. Pemerintah mempunyai prioritas untuk regenerasi petani. Kebetulan di sini sasarannya adalah pesantren. Kenapa? Karena banyak santri yang masih muda. Kebetulan di sini di pesantren Tahfidz Hidayatul Mustafid yang di Awipari, selain pengembangan budidaya untuk buah naga, ini terintegrasi dengan komoditas-komoditas yang lain semacam kayak jeruk, cabai rawit, terus terong, di mana untuk penghasilan dari hasil budidaya ini dikembalikan ke pesantren untuk sisi lainnya untuk menghidupi pesantren itu sendiri gitu. Para santri diajari cara menanam buah naga, merawat hingga memetik hasil jualnya. Ilmu bertanam buah naga ini bisa mereka terapkan nanti saat sudah terjun ke masyarakat sebagai dai, baik untuk diri sendiri atau ikut mengajarkannya kepada warga di tempat ia berdakwah. Ya dari semenjak ini ditanam naga di sini aja gitu. Ikutan ya. Dari sedikit, pengolahan sedikit, lahan ya. itu sampai sekarang. Ya, dikit-dikit itu belajarnya. Oh, belajarnya ya. Ya. Jadi selain belajar agama juga belajar pertanian. Ya, sedikit-sedikit. Biar ada bekal buat nanti. Apa aja yang diajarin Tadi Cara macul, dulu saya nggak bisa macul, ngarit itu. Saya bisa di sini diajak ke sawah, diajak ke kebun gitu. Ya, biasanya di sini di pesantren ini gitu. Kini pesantren sangat berharap ada bantuan permodalan untuk mengembangkan tanaman buah naga. Selain buah naga, pesantren juga mengembangkan tanaman lain seperti cabai, tomat, jeruk, dan terong. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.